Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa melanjutkan proses pembelajaran kita terkait dengan akuntansi ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bicara kenapa itu akuntansi itu penting ya, untuk apa akuntansi. Ternyata akuntansi itu adalah suatu keilmuan yang sebetulnya nggak susah-susah amat dipelajari ya. Kenapa? Karena dia merupakan hanya bahasa bisnis, business language. Kalau kita sehari-hari kan bahasa bisnis, bahasa itu kan gampang, ya. Tinggal bagaimana kita mengungkapkan, menyampaikan gitu kan. Dan bahasa yang baik tentulah bahasa yang berproses. Kalau kita orang Indonesia, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik, SPOK-nya jalan. Tapi kelihatannya kaku gitu kan. Kalau sekedar ngobrol, cas-cis-cus, bahasa gaul kan gampang. Sebetulnya kalau akuntansi menggunakan standar bahasa gaul juga gampang. Karena bahasanya adalah catat. Di Al-Quran pun sudah diatur, semuanya dicatat gitu kan. Jadi bahasa akuntansi itu, bahasa bisnis itu dia mencatat, sama dengan bahasa sendiri. Namun perbedaannya, kita kan kalau bahasa sendiri gunakan bahasa gaul, jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kan, sesuai dengan SPOK-nya berantakan kan. Begitu juga bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris yang baik itu SPOK-nya benar. Makanya pada saat Anda menggunakan bahasa Indonesia mau translate pakai apa namanya itu kan Google Translate, kalau bahasa Indonesianya benar SPOK-nya, insya Allah bahasa Inggrisnya bagus translate-nya. Tapi kalau bahasa Anda berantakan, maka translate-nya akan membagongkan, jadinya bahasa Inggris gitu kan, orang nggak ngerti. Nah begitu juga dengan akuntansi ya. Kalau akuntansi itu bahasanya benar, SPOK-nya kan standarnya, maka orang akan ngerti. Orang bisnis membaca itu kan apakah orang Indonesia, orang luar negeri, orang Amerika dan manapun gitu kan. Karena dia menggunakan SPOK-nya, standar akuntansi keuangannya, baik internasional ataupun lokal kan. Maka akan menjadi suatu informasi yang disampaikan yang benar, yang diharapkan, yang berkualitas kan. Jadi sesungguhnya kan accounting itu adalah fun. Jadi nggak usah takut untuk belajar akuntansi ya. Orang yang bukan akuntansi pun nggak masalah. Kebetulan pesertanya ini bukan prodi akuntansi kan. Dapatnya sekali. Ya minimal dapat sekali itu ada kebermanfaatan seperti yang saya sampaikan tadi kan. Oke, let's we start the fun accounting education methods. Gitu kan. Jadi bahasanya kita buat akuntansi itu menyenangkan metode pembelajarannya kan. Ya, itu konsep yang saya akan coba bangun kan. Ternyata kan gampang ya, bahasa ya. Makanya ada saya istilahkan sebagai fun accounting ya. Apalagi education, pembelajaran, metode. Ini cara cepat dan cara gampang belajar akuntansi ya. Untuk orang yang bukan akuntansi ya. Apalagi untuk orang akuntansi, prodi akuntansi kita ini, maka ini suatu keniscayaan dia harus pahami ya. Keywordnya adalah paham ya. Jadi untuk memulai suatu keyword akuntansi ini, keywordnya adalah paham kan. Apa yang paham? Paham transaksinya, mokositnya. Kalau syariah ini kan transaksi, maksud transaksinya kan. Transaksi itu adalah keterjadian, kita paham maksudnya, makosid transaction. Ada apa enggak itu kan saya buat sendiri itu kan. Makosid biasanya kan makosid syariah, ini makosid transaction in accounting. Harus paham dulu. Saya pikir kalau kita bicara memahami itu transaksi itu kan gampang. Kejadian, peristiwa kan. Dia tidak akan terlepas dari efeknya uang masuk. Oke? Atau uang akan masuk.
Itu transaksi itu kan mau masuk sekarang atau masuknya yang akan datang gitu kan. Yang kedua, uang keluar atau uang akan keluar. Jadi kejadian-kejadian yang mempunyai dampak terhadap dua hal ini, hanya itu yang dicatat oleh akuntansi kan. Dan nanti akan dibingkai menjadi suatu laporan. Karena muaranya uang masuk uang keluarnya akan kita sampaikan dalam bentuk laporan seperti yang kita bahas kemarin kan. Laporan keuangan. Ada apa kemarin? Neraka. Neraca. Neraca. Kan luar biasa Anda ini kan. Baru belajar sekali dua kali udah luar biasa. Inilah salah satu motivasi saya menciptakan accounting fund ini, education method. Dan laba rugi. Nah ini intinya, walaupun yang lainnya ada perubahan modal itu abaikan lah, harus kas, catatan atas laporan keuangan itu abaikan duanya aja. Karena neraca menggambarkan apa kemarin? Posisi kekayaan atau keuangan kan. Struktur keuangan. Laba rugi menggambarkan kinerja. Ini loh yang dibutuhkan oleh orang yang pengen mengetahui informasi suatu entitas, apakah perusahaan profit oriented atau non profit atau nirlaba kan. Ini loh yang dikatakan sebagai business language. Bahasa bisnis kepada orang-orang yang membutuhkan, apakah pihak internal ataupun pihak eksternal. Dengan kepentingannya tentu yang berbeda-beda. Eksternal pajak, misalkan pemerintah untuk melihat pajak. Benar nggak sih ini PT A ini melaporkan pajaknya? Yuk intip dong laporan keuangannya. Itu kan bahasa. Wah ini laporan keuangannya bohong ini, misalnya kan ada segala macam. Maka di situlah fungsinya audit, ada pemeriksa. Jadi jangan semerta-merta aman gitu kan, walaupun pajak menggunakan self assessment system. Anda lapor, Anda hitung, Anda bayar. Tapi pemerintah sebagai ada memeriksa gitu kan. Itulah fungsi auditing, itu kita abaikan. Nah, proses ini itu diawali dengan uang masuk uang datang secara standar. Itu ada pencatatan dulu, itu pertama. Ini yang wajib paham. Paham caranya. Selebihnya apa? Selebihnya ya di sini kan ada pengelompokan. Ini nggak penting-penting amat. Kalau kita manual butuh ketelitian. Ada pengiktisaran. Ini juga automatically. Dan terakhir itulah pelaporan. Pelaporan inilah yang dalam bentuk laporan keuangan. Ini tahap pelaporan. Nah, kalau pakai sistem akuntansi, kita hanya bicara di mencatat doang. Selebihnya thread, itu urusannya aplikasi ya. Nggak perlu Anda bicara, ngelompokin dulu. Karena ngelompokkan itu kan gampang, bisa oleh robot atau sistem tadi kan. Iktisaran kan gampang, laporan itu kan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Jadi stressing point kita hanya bicara how to write. Ini harus kita pahami secara metodologik fund accounting education ya. Paham kan sejauh ini kan? Ya, ini kan fun baik ya. Kita berselancar secara fun-funan aja. Oke, itu yang awalnya yang harus kita ikuti. Kita harus sudah tanamkan dalam mindset kita ini ya, belajar akuntansi itu fun. Walaupun orang di luar sana takut, wah itu hitung-hitungan, ngeri, puyeng. Yang hitung kan kalkulator, yang hitung kan komputer, yang hitung kan Excel. Kita ini mau tahu hanya benar nggak cara nyatatnya. Gitu. Kalau nyatat kan udah ahli. Yang dicatat apa? Uang masuk, uang yang akan masuk, uang keluar, atau uang yang akan keluar. Punya potensi untuk itu kan. Jadi akuntansi itu hanya bicaranya nilai keuangan atau nilai ekonomis. Dan bagaimana cara kita mengakui atau mencatatnya. Kalau untuk mungkin laporan itu kan udah ada sistem, udah ada standar. Jangan mikir format laporannya gimana ya, itu nggak usah mikir. Manual pun udah ada contohnya. Sesuai dengan jenis perusahaannya kan, entitasnya. Maka koperasi, gini loh contohnya. Perbankan syariah, gini loh contohnya.
Terus misalnya pemerintahan gini loh, BLU begini, BUMD gini, perusahaan begini, internasional begini, semuanya begini kan? Itu nggak usah dipikirkan. Yang harus kita pikirkan adalah satu apa? Paham cara nyatat. Sudah. Ini robot nggak bisa. Nanti saya akan berikan contoh. Ada transaksi, ada dokumen, lempar ke komputer kan, tiba-tiba dia nyatat sendiri ya, itu kan belum ada. Nggak tahu ke depan nanti memungkinkan kan, kalau ke depan memungkinkan maka manusia nggak perlu lagi, robotlah yang akan menguasai dunia. Sekarang udah banyak robot mengalahkan manusia kan, ATM, pom bensin udah automatically, belanja barang udah sistem, bla 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 ini sistem. Dulu bagian accounting ini butuh 5 orang, 6 orang nyatatnya, karena dia harus mengelompokkan, mengikhtisarkan, dan melaporkan manual. Sekarang cukup 1 orang selesai. Yang penting dia nyatat doang. Selebihnya adalah dibantu oleh robot. Tapi robot nggak bisa nyatat. Kalau dosen bisa nggak digantikan oleh robot? Bisa. Dia akan didesain, misalnya saya ini kan direkam nih. Besok ngajar saya nggak perlu lagi harus ngoceh. Saya putar aja di YouTube. Silakan Anda tonton. Atau saya buat media tutorial belajar accounting is fun ini kan. Nah itu bisa saya digantikan. Saya bisa dipensiunkan. Udah nggak perlu lagi Pak Sdeldi. Kan sudah ada rekamannya. Tapi kalau nyatat, nggak bisa komputer nyatat. Lempar dokumen kan. Tadi ke pasar beli ATK 100.000 kan. Bosnya pulang. Hei komputer, nih dokumen, catat, buat laporan keuangan. Belum bisa. Jadi profesi akuntan ini masih dibutuhkan, insya Allah kan. Nggak tahu ke depan bisa komputer yang kayak gitu. Karena hal-hal yang tidak, yang mustahil bisa kejadian. Dulu pesawat itu bisa terbang itu orang nggak mikir itu kan. Bisa kok dia terbang seberat itu, besi, manusia yang bertonton kan. Ternyata bisa terbang deh kan. Itu dulu nggak mikir. Itu kan belajarnya dari burung doang gitu kan. Oke, bukan itu yang kita bahas ya. Nah, lanjut untuk memahami how to write with true, nah itu bahasa Inggris. Bagaimana mencatat yang benar, tentu harus paham, ya. Paham transaksinya, ini wajib paham nih, paham. Yang dipaham wajib pahamnya adalah transaksinya. Uang masuk keluar tadi harus paham. Transaksi atau kejadian. Ini wajib, kalau nggak paham gimana mau nyatatnya. Orang tuh ngasih dokumen lah, nggak ngasih tahu. Beli BBM kan, dia ngasih dokumen doang. Di dalam dokumen atau dalam nota, kwitansi, atau faktur, dan apapun buktinya, itu tertulis di situ. Mereka nggak perlu ngasih tahu lagi. Maka kita harus pahami, oh ini beli ATK. Oh ini bayar utang. Oh ini ada duit terima dari penjualan. Oh ini ada untuk bayar pembelian, dan seterusnya kan. Itu kan sesuatu pakai bahasa yang bisa dipahami ya. Tapi yang dipahami adalah bukti transaksi. Makanya secara teoritis, sekarang banyak pembelajaran itu yang menjelaskan dibeli ATK sebanyak 100 juta. Padahal bukan kalimat itu yang muncul di lapangan, yang muncul adalah dokumen hasil dari transaksi pembelian ATK tadi. Itu fakta di lapangan. Nggak mungkin ditanya, oi, ini apa tadi? Kamu beli apa? Kan nggak gitu. Baru dijelaskan saya membeli apa, kan gitu kan, dokumen doang kita proses. Makanya wajib paham transaksi. Yang kedua, wajib dosa ya kalau nggak paham ya. Wajib paham aturan pencatatan. Nyatat beda dengan nyatat nulis. Ada standarnya, ada aturannya, ada konsep dasar akuntansinya kan? Atau konsep akuntansi. Nah, inilah ruhnya kan. Konsep akuntansi inilah ruhnya kan. Ya, konsep dasar akuntansinya. Yang mengatur bagaimana cara nyatat gitu loh. Nah, ini akan kita bahas secara fun, secara gampang, lugas, dan tak percaya tentunya kan. Ya, jadi konsepnya ini yang penting. Kalau konsepnya bisa ini, Anda akan seperti iklan teh botol sosro. Apapun makanannya, teh botol sosro minumannya. Kalau ini paham, apapun transaksinya, saya bisa mencatatnya, gitu kan. Anda akan diakui secara analisisnya kan, analisis pencatatan. Bukan dihafal, Pak, kalau beli barang jurnalnya ini. Pak, kalau kita jual jurnalnya ini. Pak, kalau begini, 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 begini. Bukan begitu akuntansi. Akuntansi itu adalah memahami konsep dasar tadi. Sehingga apapun yang terjadi, transaksinya,
bisa dicatat. Jangan tidur ya. Kita belum mulai nih. Belum mulai kita berfund accounting method education ya, education methodnya. Ini baru pengantar ya. Tapi tolong dibuka pikirannya kalau ini gampang, dan mudah. Anda akan jadi ahli akuntansi ya. Sebetulnya kalau saya bagi ini lokak saya berkurang nih. Saya kan bagian di luar punya kantor jasa akuntan ya, konsultan ya. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang butuh apa namanya kan dibenahi laporan keuangannya, dibuatkan laporan keuangannya. Kalau saya menciptakan bibit-bibit ternyata akuntansi gampang, mereka nggak mau bayar saya lagi gitu kan. Gampang ya gitu kan. Saya suruh anak saya aja dah nonton YouTube-nya Pak Usdeldi gitu kan. Ternyata dia bisa ngerjain kan, nggak butuh saya. Padahal saya dibayar tuh lumayan gitu kan. Gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita berbagi rezeki dan berbagi berkah ya. Kalau Anda paham semua, Anda boleh nggak jadi konsultan? Boleh. Konsultan yang tidak resmi. Kalau resmi Anda harus jadi CA, gelarnya harus CA. Itu melalui suatu tes. Baru boleh buka resmi dari kantor itu dari Kementerian Keuangan kan, punya izin. Tapi kalau mau berprofesi sebagai biro jasa akuntansi ya sah-sah saja. Ada di kampungnya punya koperasi gitu kan, bisa dibantu. Kemarin ada mahasiswa Kokerta dari daerah tertentu, ada BUMDes kan, Badan Usaha Milik Desa. Dia bingung buat laporan keuangan, ngadu ke saya, padahal sebetulnya lokak dia gitu kan. Kalau saya juga ngarahin, tetap ujung-ujungnya dia jadi staf saya gitu kan. Kita nggak punya staf tetap yang kita bayar, staf itu ada kalau dia bekerja, kalau dia menghasilkan duit. Tidak ada dia datang tiap bulan dibayar itu kan, rupuh kita itu kan. Oke, kita lanjut. Waktu kita nggak banyak, paling juga maksimal 1 jam. Penting paham ya. Oke, selanjutnya. Bagaimana sih caranya kita memahami konsep akuntansi? Itu hanya cukup 5 saja. 5 saja yang harus kita pahami. Yang pertama, ya kan? Kita harus memahami jenis transaksi atau dampaknya kepada transaksi. Itu namanya lah akunnya kan, perkiraannya. Perkiraan itu hanya 5 dasarnya. Satu, apa kemarin? Apa? Harta. Dua, U. Utang. Tiga, Modal. empat, pendapatan. Dan 5, biaya. Kalau udah paham ini udah selesai lah pemahaman kita tentang accounting fund tadi kan. Kuncinya ini. Nanti bahasanya apakah aset, apakah liabilitas, apakah ekuitas, apakah expense, apakah revenue, itu no problem. Yang penting dia 1, 2, 3, 4, 5 kan. Ini kan bukan sesuatu yang aneh. Masa nggak tahu harta gitu kan. Pasti tahu ya, orang dunia ini nyarinya harta gitu kan. Tapi dalam konteks entitas ya, bukan dalam konteks pribadi. Tapi dalam konteks usaha atau entitas tadi kan, unit organisasi apakah laba ataupun nirlaba kan. Ya harta itu ya gampang, yang punya nilai ekonomis yang dimiliki ya. Ada nilai ekonomis yang dimiliki oleh entitas tadi. Utang sesuatu yang harus dibayar kan, klaim yang akan dibayar. Kan gampang ya, akan dibayar utang kan tahu. Kalau nggak tahu utang ya kamu terlaluan tuh maunya ngutang baik gitu kan. Sudah ngutang terus kamu jadi fobia gitu kan. Masa saya ada utang gitu. Saya nggak ngerti itu utang apa gitu. Padahal gawe ngutang gitu kan. Ini kan lucu ya kalau nggak tahu utang ya. Nah agak susah nih modal nih. Modal kadang banyak salah kaprah nih kan. Orang mengatakan modal itu ibu-ibu ya. Kalau kamu udah ibu-ibu apa belum ini kan? Kalau ke pasar belanja, nawar ya. Beli cabai, bang berapa cabainya mang? 100.000 sekilo kata mamang kan. Waduh mang bisa nggak 50.000? Si mama akan jawab, waduh bu nggak bisa. Modal saya aja udah 80.000 gitu kan. Nah itu kan yang sering terjadi kan. Apalagi nawar pakaian kan. Kalau di mall jangan nawar ya, nanti kamu diketawain. Kalau di toko-toko biasa nawar pakaian,
pakai 50.000, kamu tawar 10.000. Oh, nggak bisa Mbak, deh, ini aja modalnya udah 30.000, masa saya jualnya 10.000 gitu kan? Bener apa salah itu jawaban si Mamang tadi? Definisi modal. Tinggal pilih aja, benar apa salah? Benar, Pak. Benar ya. Iya, benar. Kalau kata Mamang itu mah benar gitu kan. Tapi kalau kata akuntansi salah gitu kan. Itu bukan modal. Nah, ini yang kadang masih salah kaprah pemahaman modal. Kalau harta kita udah sepakat ya. Nggak mungkin lagi ada bias atau salah kaprah kan. Utang udah sepakat. Pendapatan ya duit masuk dari hasil usaha, bisa dari penjualan, bisa jasa, bisa produksi, atau bisa apapun kan. Beban atau biaya udah jelas, sesuatu yang harus dibayar untuk pengorbanan untuk mendapatkan laba kan. Nah modal ini kadang memang sering salah gitu. Secara lapangan begitu, bias. Dan dianggap itu jadi benar karena sering kita mendingan modal itu begitu. Modal itu adalah kekayaan pemilik atau modalnya pemilik atau investasinya dari pemilik. Ya, pemilik mengasih uang kepada perusahaan itu adalah sebagai modal bagi perusahaan. Kalau PT namanya modal saham. Jadi kalau saya beli saham di bursa efek, maka itu akan yang saya beli itu adalah bukti kepemilikan modal. Oke? Bukti kepemilikan modal yang diakui oleh perusahaan tadi. Kalau saya sebagai investasinya, sebagai owner. Jadi ada penyerahan uang kepada perusahaan, itulah modal, kekayaan perusahaan. Itu salah satu, makanya si perusahaan, owner fokus ke sini. Dia nggak mau modal dia gagal atau rapuh, owner ya, pemilik. Walaupun owner, perusahaan perseorangan kan dia sebagai pemilik dan dia juga sebagai melakukan, itu boleh, nggak masalah. Yang penting dia harus pisahkan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Kekayaan pribadi dia di perusahaan tadi, itulah modal. Oke? Jadi kekayaan pribadinya yang ditaruhnya ke perusahaan, diinvestasikannya, itulah modal perusahaan. Nah, modal ini dipengaruhi oleh dua hal aja. Yang pertama apa? Tarik store tarik. Kan modal kan boleh di store ya. Atau dia tarik modalnya. Tarik itu ya pengambilan. Kalau perusahaan pribadi namanya prefer kan. Kalau perusahaan dia bisa menarik, kalau PT itu kan menarik sahamnya dibeli kembali kan. Kembaliin modalnya owner kan. Kalau store berarti investasi ya, penanaman modal kan. Itu yang kedua dipengaruhi oleh laba rugi tadi. Nah, ini laba rugi tadi mempengaruhi modal. Makanya antara neraca dan laba rugi itu punya kaitan. Nah, ini jadi dia punya relevansi ya. Sini kinerja itu. Kalau kinerjanya jelek, rugi, maka modalnya menyusut. Menyusut. Kalau habis modalnya nanti kolek perusahaan kan. Kalau kinerjanya bagus, untung, maka modal pemiliknya bertambah. Modal pemilik itulah kekayaan pemilik. Modal perusahaan itulah kekayaan pemilik. Jadi perusahaan tuh pengen modalnya ini bertambah terus. Maka cara nambahnya tentu bukan dengan nyetor. Itulah namanya usaha. Biar dia beranak pinak gitu kan. Dikasih modal 100 juta, setelah dikelola sekian tahun jadi 1 M. Gitu kan. Jangan dikasih modal 10 juta, 100 juta, setelah 5 tahun jadi 0. Berarti tutup perusahaan tadi. Makanya ini perlu pengawasan dari pemilik. Itulah fungsinya auditing. Anda tidak belajar ya kalau di bukan jurusan akuntansi kan. Kalau akuntansi wajib tahu dia. Nah, udah tahu ya modalnya? Kalian tadi bukan modal itu. Yang di pasar tadi namanya adalah harga pokok penjualan. Harga pokok dia yang akan jual. Dia beli 100.000, jual 200.000, maka 100.000 itulah harga pokok penjualan. Selisih antara penjualan dengan harga pokok itulah laba kotor gitu kan. Ya, jangan lagi dikatakan itu modal ya. Tapi kamu jangan protes, Mamang. Itu salah, Mang. Itu bukan modal. Itu namanya harga pokok Mamang gitu kan. Jangan. Nggak urusan kita itu kan.
Yang penting kita paham, gitu kan. Ini mentang-mentang udah belajar, nanti nawar diprotes pula kan, Mang itu bukan modal Mang, itu namanya harga pokok pembelian Mamang, gitu kan. HPP, jangan, nggak perlu. Oke, next. Ini udah dapat pendapatan kan ya, inilah kuncinya laporan laba rugi. Mungkin laporan laba rugi itu isinya, kalau kita kaitkan ke sini, nah neraka tadi isinya home, ini isinya PB. Nah gitu kan hubungannya. Home apa? Harta utang modal. PB apa? Pendapatan dan beban. Ini akan melahirkan laba atau rugi. Nah, laba atau Rugi. rugi ini akan memengaruhi yang atas tadi. Makanya perusahaan pemilik marah itu kalau ininya ini akan mengaruhi hukumnya, modal pemiliknya. Kalau dia laba, maka modalnya nambah kan jadi kekayaan. Kalau rugi, ngurang-ngurang-ngurang, ambiar. Paham kan? Paham kan konsepnya? Udah 50% ya kalau Anda udah paham. Mungkin udah lebih 50%. Udah 80% ngerti accounting, ngerti buat laporan keuangan. Secara dasarnya kan laporan keuangan cuma nyatat doang, lebihnya kan serahkan ke komputer gitu kan, sistem. Malas kita ngelompok ya, ini bukan gawe saya ini. Itu gawe jadul itu. Masa harus dikompoin satu-satu, dipindah, pindah, pindah. Terus ditisarkan lagi, terus buat laporan enggak. Sekarang pakai accounting system. Sorry ya gitu kan, bukan gawean saya gitu kan. Ya, oke lanjut. Kalau Anda kurang paham boleh nanya. Karena nggak bisa akuntansi itu harus dianya ada per step. Ada step by stepnya kan, ada langkah, ada tangga ya. Nggak bisa kita main lompat kan, bahwa ada yang terlewatan, ada kangkang loh sepadangnya kan, jatuh. Tapi kalau setiap langkah itu mantap, tegap, maka akan sampai kepada puncak pemahaman yang tinggi. Oke, lanjut. Lanjut ya kalau diam ya. Kalau nggak paham langsung boleh interupsi ya. Pak, kok begitu Pak? Gitu yang saya harapkan sebetulnya kan. Ada respon Anda, interaksinya. Nah, kalau sudah paham konsep akuntansi ini, konsep harta utang modal dan pendapatan ini beserta contohnya, maka yang terakhir inilah persamaan akuntansi istilahnya kan, konsep double entry. Konsep double entry itu ya cara nyatatnya konsepnya kan, kapan dia harus modal dicatatnya, kapan dia harus utang, kapan dia harus pendapatan, kapan dia harus ini kan. Tentu mencatatnya sesuaikan dengan pahaman transaksi ini. Jadi mempengaruhinya bisa ke satu aja, atau ke satu dua, atau satu dua tiga, atau apapun. Maka dilihat dari kondisi di lapangan, kejadiannya. Oke, namun sebelum itu ada aturan konsep double entry-nya kan. Nah, ini kita copy lagi. Kali ini paling gampang juga menghafalnya. Nggak perlu dihafal, pakai 5 jari. Harta kan satu ya, pakai 5 jari juga. Memahami tahap double entry-nya. Ini nambah, ya. Ini ngurang. Ini juga ada diatur oleh konsep. Harta kita itu kalau bertambah, ya tahu lah yang maksudnya bertambah ya. Ini kita udah bicara aturan jurnal ya. Nambah tahu ya, nambah banyak di perusahaan tadi. Berarti ada hartanya yang bertambah kan. Tahu lah dia bertambah ya. Kalau 100 menjadi 200 itu nambah 100 ya. Jadi ini lah bicara langsung kepada aturan jurnal. Aturan jurnal itu ada akan selalu nanti ada istilahnya debit, debit, kredit. Nah ini sedikit agak logika ya. Harta nambah, ya bertambah deh kan. Misalnya ya pembelian, bisa nambahnya dari pembelian kan. Bisa menambahnya dari setoran modal. Bisa menambahnya karena dia berutang. Ya macam-macam. Bisa nambahnya karena dia
mendapatkan pendapatan atau penghasilan. Jadi harta menambah itu macam-macam gitu kan. Yang harta itu tidak hanya uang ya. Harta itu semua yang mempunyai manfaat atau nilai ekonomis. Bisa kas itu uang, bisa ya uang di bank gitu kan, cash on bank ya. Bisa piutang. Kenapa piutang jadi harta? Karena akan kita terima manfaatnya. Sekarang belum piutang doang, tapi 2 minggu lagi dibayar. Nah jadi duit, itulah jadi harta. Bisa persediaan. Kenapa persediaan akan jadi bermanfaat? Nanti akan dijual. Bisa juga harta-harta yang lain, harta tetap gitu kan. Kendaraan, mesin, gedung, tanah, dan segala macam. Kenapa dia mempunyai ini? Karena dia mempunyai nilai ekonomis. Karena harta tetap tadi lah bisa menghasilkan uang gitu kan. Ya kan? Kalau kita kaitkan di sinilah, ini kan kembali kepada aturan debit kredit. Jadi pilihannya kalau nggak debit itu kredit. Oke? Jadi kira-kira kalau harta nambah ini dia apa nih efeknya secara aturan jurnal? Apakah debit atau Debit. kredit? The Debit. debit. Lawannya pasti kredit, nggak usah dipikirkan lawannya. Utang bertambah, lihat aja Kredit. kok. Ya, ini kan udah pasti ini kan. Lawannya pasti debit. Debit. Nanti ada kasih tahu caranya. Modal, Kredit. Pak. debit. Setelah ini logikanya ada nanti nih. Pendapatan. Kredit. Nah, mantap ini kan. Biaya, beban, debit. Debit. Nah, ini aturan konsep jurnal, aturan debit kredit. Sehingga kita harus memahami dulu transaksinya, tahu efek transaksinya kemana, baru kita terjemahkan dalam aturan debit kredit. Oke, untuk memahami aturan debit kredit ini tidak susah. Kita angkat jari tangan kita kan. 5 sesuai dengan harta, utang, modal, pendapatan, beban. Ayo semua angkat tangannya. Jarinya diangkat semua biar bisa merasakan accounting is fun gitu kan. Nah, yang pertama, kapan dia debit, tinggal Anda tutup 3 di tengah. Anda balik. Oke. Dikasih garis. Huruf apa ini? D. Jadi kalau bingung ya, angkat jari D. Jadi yang debit itu apa? Yang 1 dan 5. 1 apa tadi? Harta. Harta. 5 beban atau biaya. Beban. Jadi semua harta dan beban kalau dia bertambah, maka dia akan debit. Saya bingung nih nanti yang debit apa? Ya angkat aja tangan, tutup tengahnya. Wah, 13, 15 ya. Itu debit. Lebihnya kalau ke lawannya kredit. Jadi yang ini lawannya ini tutup yang 2 tadi. Sisa 3 ditutup yang tengah kan. Jadi dia kayak kredit. Jadi 1, 2, 3 kredit saldo normalnya. Bertambahnya kredit. Berkurangnya tentu debit. Ya gitu aja akuntansi kan bicaranya hanya 5. Jadi kalau bingung-bingung besok apa ya? 1 itu debit apa kredit tutup. Oh, 1 dan 3, 1 dan 5 debit ini. Sisanya kredit gitu kan. 2, 3, 4. Itu udah aturan bakunya dunia lah itu. Itu cara memahaminya kan. Nah, prakteknya kita langsung. Setelah prakteknya kita selesai ya. Prakteknya apapun akan bisa kita catat. Ini bukan sulap, bukan sihir gitu kan. Tapi ini adalah ilmiah metodenya. Sekarang apa contohnya? Terserah. Apa contohnya kan? Apa perlu saya kasih contoh yang bukti? Nggak usah dulu lah ya nanti ya. Contohnya kalau di perusahaan itu kan pertama ya itu kalau perusahaan gini lah contoh konvensional ya kan setoran modal. Setoran modal itu kan sekali seumur hidup gitu kan. Setoran modal ya. Si A sebagai pemilik perusahaan perseorangan menyetorkan modalnya senilai 100K gitu kan. Tapi tentu dalam prakteknya bukan diceritakan gitu. Ada bukti, ada dokumen perjanjian gitu kan atau dokumen setoran modal gitu kan.
Mungkin bentuk perjanjian, kalau dia ada berapa orang, kalau sendiri tentu ada bukti setoran kan. Ada bukti setoran kan. Nah, ini yang perlu kita analisis dokumen. Jadi bicara mencatat di akuntansi itu di sini. Di bukti setoran, bukan di definisi, bukan di kalimat. Secara teoritis pembelajaran dari SMK, SMA, kuliah, bicaranya kalimat. Di lapangan tidak menemukan kalimat itu kan. Di lapangan menemukan bukti, dokumen yang otentik juga, nggak sembarangan bukti, nggak boleh aspal kan. Harus ada proses verifikasi dan otorisasi. Itu nanti ya ceritanya kan. Nah, langkahnya kalau kita belum paham akuntansi, langkahnya gini. 3 langkah sukses. Yang pertama, pahami transaksi. Tahu ya transaksi itu kan? Tahu lah, ini ada pemilik menyetor uangnya ke perusahaan kan? Kita melihat dari sisi perusahaan ya. Yang kedua, apa dampak transaksi kan? Dampak terhadap hukum. Nah, gitu. Yang ketiga, baru kita mainkan kan aturan debit kredit. Transaksinya apa tadi? Tahap kan? Tuan A kasih duit ke usaha maju mundur senilai 100.000 ya, 100K biar gaul kan. Tahu ya, kita menggambarkan, oh Tuan A pemilik, dia ngasih duit nih ke perusahaan. Terus yang mencatat itu adalah di sisi perusahaan. Akuntansi itu bicaranya di sisi perusahaan, dari sisi entitas, jangan dari Tuan A-nya. Nah, di perusahaan dampaknya kemana ya, gitu kan? Kemana nih dampaknya dalam hukum tadi? Minimal 2, karena dia harus berpasangan. Minimal, bisa lebih 2, bisa 3, bisa 4, bisa kan? Tergantung jenisnya. Kalau ini yang pertama dampaknya ke apakah H, ini ada hukum PB nih. Ini lupa nih. Hukum ini baru neraca, ada pendapatan, ada beban. 1, 2, 3, 4, 5. Dampaknya kemana nih? Yang pertama, apakah H, U, M, P, B? Satu dulu, yang pertama. Kalau dia nyetor duit nih ke perusahaan, perusahaan dapat apa? Dapat duit. Apa duit itu? Apakah H, U, M? Harta, Pak. Harta. Nah, pertama Harta. dampaknya kepada harta. Harta. Nggak boleh satu aja dampaknya, harus lebih, walaupun dampaknya sama-sama harta. Itu ada nanti kan. Boleh, sama-sama harta dampaknya boleh. Sama-sama utang boleh, cuma dia harus berpasangan. Yang kedua dampaknya ke, Modal, Pak. nah, ada nih istiqomah nilainya A. Di atas A ada nggak nilai nanti istiqomah? Saya kasih kalau ada nilai di atas A kan. Tapi kan bicara nilai di sini kan. Tapi kita bicara value kan, proses, pemahaman. Nilai mah gampang saya itu kan. Asal bayar nggak boleh domongin kan. Nah, kalau udah tahu, ada lagi nggak dampak yang lain? Ya nggak ada lah ya. Dampaknya cuma harta dan modal. Nah, baru kita masuk kepada rumus tadi. No, ini dia. Kalau ini boleh main tangan itu kan. Apa ya? Kalau harta, wah ini dia dapat ini bertambah. Modal di mana dia? 3, itu kan. Sini kredit ini kan. Selesai bendo itu kan. Jadi jurnalnya kan gampang. Jadi aturan debit kreditnya kan udah selesai. Ya, kalau kita merincikan lagi ya, udah paham ini ya sudah selesai. Jadi aturan debit kreditnya apa? Kan udah paham tadi. Harta bertambah ya. Ini kan dampaknya dia hartanya bertambah berkurang tadi. Ber Hmm? Dari sisi perusahaan. Perusahaan terima duit, nambah ada hartonya. Bertambah, Pak. Nambah lah dia. Nambah gitu kan. Modalnya dari sisi perusahaan. Modal pemiliknya nambah apa ngurang? Dia nyetor. Ya, pilihannya nambah ngurang doang.
Nambah, Pak. Nambah juga. Nah, aneh Pak. Kok bisa dua-duanya nambah? Boleh. Maka kembali kita konsep. Kalau nambah dia sebelah harta tadi. Debit. Nah, Lebih. modal kalau nambah. Nah, Debit. Kredit. makanya dia berpasangan, dia akan balance. Makanya muncullah pencatatan di sini ya. Nah, ini pencatatan munculnya harta. Tentu jangan ditulis harta dong. Apa namanya hartanya? Jenisnya KAS. Kas, duit. Jangan ditulis harta. Kalau aturan jurnal gini, kalau debit dia duluan kita catat. Dan kredit dia harus jorok ke dalam. Modal tuan A. Berapa duitnya? 100 tuh 23. Berapa duitnya? 100 tuh 23. Nah, inilah yang jurnal. Bacanya tak perlu ditulisin ini debit karena di kolomnya udah kayak gitu kan. Kas bertambah 100.000 sebelah debit, modal bertambah 100.000 sebelah kredit. Kalau zaman kami dulu namanya bahasanya kas pada modal 100.000. Gitu kalau bahasa kami dulu. Pakai pada itu adalah kredit. Kalau sekarang kas sebelah debit 100.000, modal sebelah debit 100.000. Terserah lah baca, yang penting maksudnya begini gitu kan. Gampang kan? Gampang gitu kan. Siapa yang mengatakan akuntansi sulit? Suruh dia temuin saya gitu kan. Saya tunjukkan bahwa akuntansi itu is easy. Accounting itu is fun. Nah, kita coba satu lagi ya. Nanti kalau udah 2 atau 3 kan, ya nanti gampang. Ini kita lakukan hal yang sama. Kita lakukan hal yang sama kan. Cuma di sini apa tadi namanya kan? Perusahaan ya. Perusahaan beli TK. TK aja dulu kan. Gampang-gampang kan. 50K kan. Nah, kalau beli ini apa dokumen ini? Dokumennya dalam bentuk nota. Ada bukti pembelian perusahaan beli ATK kan? Nggak mungkin beli ATK. Memang kita dapat ATK, tapi harus ada bukti. Minta dong notanya, fakturnya, atau apa namanya kan? Buktinya. Nah, kita mencatat tuh berdasarkan dokumen atau bukti atau nota tadi yang nilainya ada pembelian ATK 50K. Nah, ini pahami dulu transaksinya. Ya paham lah kan? Masa beli ATK nggak paham? Beli ATK, beli barang, alat tulis kantor ya. Kalau beli ATK itu apa yang dapat oleh perusahaan itu? Yo, apakah harta, utang atau Hartanya modal? berkurang, Pak. Harta juga gitu ya. Yang kedua, kalau dia beli ATK, nggak modal ya. Modal itu hanya terlahir dari setoran dan penarikan serta hasil usaha. Selebihnya nggak ada efek ada modal. Jangan bilang modal. Dia beli harta pakai apa? Pakai apa dia beli harta itu? Perusahaan tadi. Pakai kertas. Pakai sepeda gitu. Atau jalan kaki. Ya pakai duit lah itulah. Iya kan? Pakai uang ya. Kecuali dia nyolong. Ngambil harta dilari bawa kabur gitu kan. Payah kita jurnalnya kalau dia nyolong gitu kan. Sebenarnya bisa juga. Tapi kan tidak boleh. Pakai duit. Duit itu apa? Harta juga gitu kan. Nah gimana pula nih Pak ceritanya? Kok bisa dampaknya satu harta, dua harta? Ya bisa dong, kita langsung kepada aturan debit kredit. Yang pertama harta dalam bentuk ATK nambah apa ngurang? Nambah. Nambah. Yang Nambah. kedua efeknya juga harta nambah apa ngurang? Kurang. Ngurang. Selesai bendo itu kan? Maka efeknya tinggal pindah aja. Harta dalam bentuk ATK bertambah.
harta dalam bentuk uang atau bahasanya kas berkurang, maka nilainya menjadi 50, 23, tinggal pakai rumus. Nah, apa susahnya akuntansi? Cuma begono-begono doang gitu kan. Mau coba lagi enggak satu lagi? Nanti latihan ya, karena nggak mungkin accounting is fun-nya kayak gini Anda mahir. Saya ini kuliahnya lama dulu gitu. S1, S2 kan, S3, terus apa? Praktek jadi kerja di kantor akuntan, kantor konsultan, kerja di perusahaan, baru dapat ini. Kalau bukunya banyak yang jual gitu kan. Tapi tebalnya segini. Kalau saya cukup 1 halaman untuk menjelaskan memahami accounting ini, konsep ini. Selebihnya tentu harus latihan. Ini kan teori. Kalau belajar akuntansi itu kayak bawa motor, kayak bawa mobil. Nggak bisa ya masukin rem, pencet gas, setir belok kanan, belok kiri, terus melaju. Ya nggak bisa. Harus banyak melatihkan diri kan. Satu lagi ya. Satu lagi ya sudah. Saya juga capek ini puasa ini kan. Satu lagi. Nah perusahaan. Bayar dia lagi kan. Masa karyawannya nggak dibayar kan. Bayar gaji karyawan. Tapi ngutang. Ini dia bayar gaji ya tapi ngutang. Nah, ya kita gajian ya sekarang ya akhir bulan kan kamu harus gajian besok mau lebaran gitu kan. Tapi bayarnya besok ya, bulan depan awal bulan. Itu namanya perusahaan bayar gaji karyawan tapi ngutang. Nah, itu boleh nggak dicatat? Ya boleh, memang kenyataannya gitu. Oh, nggak boleh lah, perusahaan bayar gaji harus tunai. Ya kalau perusahaannya belum ada duit. Tapi ngomongin, kamu udah gajian ya tanggal 31 Januari, tapi nanti kami bayarnya tanggal 3 Februari. Boleh nggak? Ya boleh, yang punya di perusahaan, yang bayar perusahaan. Kita akuntansi ya ikut nyatat doang gitu kan. Ya kalau bayar gaji agak gede lah, karyawannya biar sejahtera kan. 1 juta ya. 1 juta ini total ya, bukan hanya satu orang. Tak misalnya 1 juta dolar kan besar. Dokumennya apa? Ada daftar gaji. Ya, tapi ngutang gitu kan. Nah, apa yang terjadi ini? Bayar gaji tapi ngutang. Efeknya apa ini? Kalau pahamnya kan udah paham nih, masa nggak paham? Bayar doang gitu kan. Bayar gaji. Apa dampaknya? 1, 2, 3, 4, atau 5. Cara mencari dampak tuh tengok. Perusahaan tuh ngapain sih? Oh dia bayar gaji. Bayar gaji itu apa itu? Apakah harta, utang, modal, pendapatan? Ayo, 5 itu aja. Utang. Utang ya betul 1 ya. Tapi bayar gajinya dulu fokusnya. Harta. Utangnya gaji ya. Kalau sini betul nih utang Anda pintar kan. Efek yang kedua yang kita utamakan yang pertama dulu. Utang gitu kan. Ngutang dia. Bayar gaji tapi ngutang. Yang dibayar itu adalah gaji. Gaji itu apa? Apakah itu harta? Ya tentu enggak lah. Masa gaji harta gaji. Duit hilang lah gitu. Kita bayar sama kayak bayar listrik, bayar air. Pak, Hah? beban. Nah, beban atau biaya bebas ya. Jadi pengorbanan yang kita lakukan untuk mendapatkan usaha, mendukung usaha, itu adalah beban. Bayar gaji, bayar utang, bayar sewa, bayar biaya ini, biaya itu. Bukan bayar-bayar lah ya, asal jangan bayar utang ya. Kayak bayar utang itu bukan beban, karena memang kewajiban. Utang. Berarti biaya. Ya, biaya ya, bukan buaya ya. Beban boleh nggak? Boleh. Biaya adalah gaji, biaya gaji ya. Utang, ya utang gaji. Yang bayar pun utang gaji. Kalau dia bayar tunainya, berarti dia harta, kas, ada kas yang berkurang. Ini saya sengajakan bayarnya tapi utang, gitu kan? Maka di sini yang terjadi sama. Biaya bertambah, sebelah debit, 5 dia, saudara-saudara. Ya, harta bertambah juga 5. Yang kedua utang, utang bertambah. Ini kan nambah utangnya, bukan ngurang utangnya.
Kenapa? Dia bikin utang. Kalau bikin utang itu nambah utang. Bayar utang itu adalah ngurangin utang. Utang nambah juga sebelah sini utang dia nih, 2 nih. Kredit. Udah selesai. Selesai ya, tinggal pindahin aja nih. Biaya gaji pada utang gaji. Nah, ini kan 1 juta ya. 123. Mau 1000 transaksi, mau 1.000.000 transaksi. Asal ini kita pahami, kita bisa seperti Teh Botol Sosro gitu kan. Apakah Anda bisa? Harus bisa. Jawab, apakah bisa? Jawab, harus bisa. Ya, buka semua. Ini udah terakhir nih, udah selesai nih kuliah kita cuma gini-gini doang. Tinggal saya minta komitmen dan semangatnya. Buka dulu semua kamera, handphone, kamera, suaranya, soundnya, jawab. Buka suaranya ya, buka dulu moodnya. Yel-yel kan? Kan fun kan? Fun accounting education method. Jawab, apakah Anda bisa? Harus bisa. Nah, kecil lah itu, dak. Oke, sebelum ini kita tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Insya Allah minggu depan saya hanya kasih tugas Anda kerjain. Untuk minggu depan kita masuk offline setelah Ramadan, setelah Lebaran. Ya, ini pertemuan kita terakhir ya. Absen gimana Pak? Absen masuk terus. Gampang lah itu kan. Kita emang masuk. Pembelajaran Merdeka Belajar itu masuk itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah masuk secara tatap muka. Ya. Terus masuk itu secara online. Online dibagi 2. Ada yang live stream. Ada yang berbasis Google Scholar atau grup WA dan Google Scholar. Google Classroom, grup WA dan seterusnya. Tapi saya minta izin keberkahannya selama bulan Ramadan kita hanya melakukan secara Zoom, mengingat, menimbang dan terusnya kan. Oke, sebelum kita tutup, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan konsep akuntansi tadi? Kalau belum paham, nanti silakan ini ditonton lagi. Saya akan bagikan nanti kan link untuk nontonnya sehingga diulang-ulang terus ya. Bicara kompetensi itu kan acara bicara pengulangan. Tidak ada sekali langsung bisa paham kan. Ulang terus. Nanti tahap kedua adalah latih. Kalau nggak paham latih, balik kepada konsep. Latihkan lagi, balik konsep sampai pas. Kayak bawa mobil tadi ya. Coba tiba-tiba kamu suruh bawa mobil setelah diajarin teorinya, remnya, gasnya segala macam. Nggak jalan itu mobil. Kalau jalan pun lompat. Balik lagi kepada teori, coba lagi, balik lagi pada teori, coba lagi. Akhirnya pejam mata pun bisa bawa mobil kan. Ya. Itulah saking canggihnya gitu kan. Kayak super travel itu kalau digantung-gantung pejam mata dikit pun mobil tetap jalan aja walaupun tidak ngebut gitu kan. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ya? Ya nggak apa-apa. Nanti ditonton, nanti saya kasih soal sampai terakhir nanti hanya bicara soal. Metode pembelajaran accounting is fun itu hanya di awal kan, selebihnya adalah tergantung kepada Anda gitu kan. Baik, kalau tidak ada, saya pikir cukup demikian pertemuan kita pada sesi accounting fund education method ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Suka tidak suka, ini harus Anda lalui kan. Ini risiko Anda belajar pengantar akuntansi kan. Akhir kata, saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.